Kati putulo. Oh, nah. Aku kosong. Ono bareng. Kowe tak jaluk. Hei, kurang. Sembodo tak jaluk. Yen bisa nglangai wadane rak kata tau ngake. Oi. Di balik pertunjukan wayang kulit yang mengharu biru penonton, ada peran penting seorang dalang. Keahliannya tak hanya soal mampu bercerita dan menggerakkan wayang. Namun, seorang dalang juga dituntut mempunyai kemampuan menghidupkan ruh dari tiap karakter yang ia mainkan. Berkat itulah seorang dalang dianggap sebagai tokoh yang mampu menghubungkan antara manusia dan kekuatan yang tidak nampak. Di usianya yang tidak lagi muda, Ki Budi Cahyono merupakan salah satu penggiat budaya yang selama ini bergumul dengan seni tradisi, khususnya dunia pedalangan Gagrak Ngayogyakarta. Dilahirkan dari seorang tokoh dalang klasik yang terkenal di tahun 50-an, yaitu Ki Basirun Hadi Sumarto, yang juga sebagai abdi dalam Kraton Ngayogyakarta. Ki Budi Cahyono mengenal dunia pewayangan sejak ia masih kecil. Setiap ayahnya mendalang, ia selalu mengikuti dan mulai mengenal seluk-beluk pertunjukan wayang kulit. Mulai sejak kecil itu bapak itu memang dalang. Nah, jadi mulai dari SD itu kalau bapak dalang kemana-mana saya selalu ikut. Gitu. Nah, di samping itu kan saya juga mulai dari kecil itu sudah senang wayang. Itu sampai sekarang. Dulu waktu SD itu tahun berapa, tahun 60-an berapa itu, saya lupa. Saya tuh 60 itu saya sudah SD kelas 2 kalau salah. Nah, itu pas laris-larisnya bapak belum ada, seperti Pak Timbul belum ada, dalang-dalang Pak Gito itu belum ada, pokoknya masih dalang-dalang sepuh dulu. Saya selalu ikut itu sampai 1 bulan tuh full apa waktu itu dalam saya ikut, waktu kecil kelas 2 itu saya ikut, SD itu mah ikut sampai setahun. Akhirnya saya orang munggah sekolah itu mereka ikut dalang itu. Akhirnya dimarahi sama bapak, ora kena melu saiki nek ora prai gitu. Nah, akhirnya nunggak setahun saya neng SD kelas 2 itu kita di stop sama bapak itu. Jadi kalau ikut bapak itu dulu kalau pas hari-hari libur itu baru diperbolehkan ikut. Sampai gitu dulu bapak kan juga ngajar di keraton di Abirando itu. Banyak para siswa itu yang privat. Jadi di rumah sini itu untuk latihan. Jadi siswa-siswa itu pada datang gitu loh. Saya di itu nonton terus. Dan terus saya mencoba, setelah tamu-tamu sudah pada pulang, saya mencoba sendiri, dolanan sendiri di gelir seperti ini. Waktu itu yang saya lihat, saya mainkan, saya lihat kok kurang pantas. Saya sampai cari untuk pantasnya dan wayang iki kepiye to. Di bapak tadi saya waktu melihat bapak memberi pelajaran tentang Jepang Sabet itu. Jadi malah swargi dari bapak itu malah enggak ngajari
nggak mengajari memberitahu apa cara memegang wayang itu begini. Jadi saya cuma tiru-tiru. Jadi melihat bapak cara cara memegang wayang dulu seperti apa ini, terus saya coba saya tempelkan di kelir, saya lihat apa, kok kurang pantas, saya cari kok kayak mau iso pantas ya, aku gitu, saya cari terus sampai saya menginjak di SMP, SMA saya baru berani mendalang pertama kali itu tahun 72 enggak salah ya. 72 saya tuh dalang dicoba bapak dalang di Temanggung. Tapi waktu itu siang. Bapak malamnya, saya siangnya dicoba. Unsur kesenian tuh wayang itu. Seni ukir, seni tari, seni suara, seni drama, jadi syarat akan itu. Seni suara dan itu. Maka itu saya tertarik waktu itu. Setelah tahu kalau wayang kulit itu syarat akan ini seni-seni yang lainnya, mencakup semuanya gitu. Seorang dalang menjadi ruh pertunjukan seni wayang kulit. Perannya sangatlah penting. Dalang menjadi komando bagi semua unsur yang ada dalam pertunjukan wayang kulit. Dalang memerlukan seluruh keterampilan kesenian Jawa, gending, lagu, seni rupa, tari, hingga falsafah hidup. Sehingga ia mampu menyampaikan nilai-nilai luhur sekaligus menghibur penonton. Hal tersebut disadari oleh Ki Budi Cahyono yang juga menjadi salah satu pembimbing atau guru di Habirondo. Ki Budi Cahyono yang kini berusia 68 tahun tak menampik kenyataan bahwa telah terjadi pergeseran peran dan fungsi dalang di masyarakat akibat dari tekanan ekonomi. Tak sedikit dalang lebih memilih profesi sebagai penghibur. Ki Budi Cahyono menghargai pilihan dalang masing-masing. Demikian juga halnya Ki Budi Cahyono. Ia berusaha konsisten menjadi dalang yang memiliki fungsi spiritual untuk tetap meruat dan merawat jagat, baik yang kecil maupun jagat besar. Ajaran moral yang sering ia lantunkan ketika mendalang juga sering ia sampaikan kepada anak didiknya yang mengikuti piwulangan Habirondo. Berada di sebelah persis pintu masuk pagelaran Kraton Ngayogyakarta, Habirondo merupakan sebuah lembaga informal bagi pembelajaran seni yang didirikan 27 Juli 1925 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Menjadi ruang pengabdian Ki Budi Cahyono di dunia pendidikan. Selain kiprahnya menjadi seorang dalang mengikuti jejak ayahnya. Saya di samping juga turun termasuk turun dalang dari bapak. Saya juga belajar di Habirondo waktu itu tahun 76. Tahun 76 itu saya masuk di Habirondo itu malah kebetulan waktu itu bersamaan ada orang Solo namanya ngakunya Margono. Nah, itu satu kelas dulu di Habirondo. Tapi saya kok perasaan saya nggak asing ya sama orang ini gitu. Seperti pernah ini juga dalang paling nggak itu, macam badan gitu.
Nah, terus dia kesana kemari nyari buku-buku itu saya yang antar, yang Mas Margono. Ternyata siapa tuh, mau tahu? Mas Margono itu, Pak Margono itu. Itu Pak Anom Suroto. Anom Suroto. Saya tahunya begini, Bapak, Suwargi Bapak itu di samping dalang. Bapak itu juga pegawai PNKA, DKA kalau dulu. Masinis kereta api. Nah, waktu itu udah tahun 776 itu pindah di Solo. Bapak itu udah pindah dari stasiun depo Jogja pindah ke Solo. Di kepala depo sana. Kebetulan belakang depo itu ada wayangan. Nah, itu lucu tuh. Itu kan dia bilang sama, "Yang Burin depoke apa ono wayangan. Kita dalangnya Anom Suroto. Coba buktiin bener Margono apa itu." "Iya toh, Pak." "Betul, saya ikut sana." Ikut Pak nonton itu ternyata betul itu Anom Suroto ya Margono itu. Dia mulu itu sudah dalang sudah belajar di Abirando itu. Ternyata dia Mas Anom Suroto Mas Anom Suroto itu juga kepingin bisa dan kepingin tahu tentang pedalangan Gagrak Ngayu Jakarta. Gitu. Sampai terus akhirnya dia belum sampai ke kelas 2 dia keluar karena konangan. Dia sudah ada rekamannya dulu di apa? Kalau dulu belum ada CD. Masih pita itu. Masih kaset itu sudah di rekaman itu. Diuruji dan banyak lagi itu. Padahal sudah dalang itu kenapa kok salah di Abirando. Jadi kalau ketemu juga saya lagi gimana tuh yang Gojek karuan itu. nyamar orang lain itu. Salah satu teknik yang dipelajari di Pamulangan Dalang Habirondo adalah cepeng sabet atau memegang wayang. Bagi Ki Budi Cahyono, cepeng sabet di dunia pedalangan tidak boleh dipandang sembarangan. Karena bagi seorang dalang, ketika ia tengah memegang tokoh wayang, harus benar-benar tahu dan memahami karakter tokoh wayang yang ia pegang. Ki Budi Cahyono menyadari cepeng sabet merupakan materi yang cukup sulit. Selain materi penting lainnya seperti Ondo Wecono atau dialog tokoh wayang. Karena berkaitan dengan karakter yang melekat pada setiap tokoh wayang. Saya kenal dengan Mas Budi Cahyono itu sejak saya masih SMA dulu. Jadi kira-kira tahun 80-an ya. Jadi sudah hampir 40 tahun. Dulu saya ikut festival dalang tingkat SLTA dulu. Kemudian saya sowan ke almarhum ayah dari Pak Budi Cahyono itu, almarhum Pak Basirun. Saya berguru pada beliau tentang teknik sabet, karena beliau memang terkenal di sabetnya. Nah, sekarang menurun ke Mas Budi Cahyono. Jadi kalau misalnya saya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pepadi, saya keliling di 4 kabupaten, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman. Salah satunya saya mesti minta Pak Budi Cahyono untuk mendampingi saya sebagai narasumber dalam pembimbingan teknis. Yang belum lama kemarin itu disebut Kulon Progo. Dan antusias dari dalang-dalang remaja, dalang anak luar biasa Kulon Progo. Kebetulan beliau juga saya tarik
di dalam kepengurusan Pepadi DIY. Pepadi itu kan umum ya, anggotanya umum. Beda misalnya dengan Sukrokasih itu khusus dalang muda begitu ya. Tetapi Sukrokasih juga di bawah Pepadi. Sehingga seperti ada pendelegasian tugas begitu. Agar Pepadi juga tidak terlalu berat bebannya. Pak Budi Cahyono ini memang kita butuhkan sekali karena Pepadi itu benteng terakhir sebagai cagar budaya khususnya wayang konvensional. Tetapi Pepadi juga tidak boleh kemudian hanya satu kelompok yang diprotek, yang dilindungi. Jadi kelompok tua juga diprotek, kalangan muda juga diperhatikan, kemudian untuk regenerasinya, untuk wajah baru seperti anak, remaja, ini ya tetap kita dampingi. Jadi berdiri di tengah-tengah, yang dalang muda, yang baru baru cerdas-cerdasnya berproduksi, ya tetap kita dorong mereka agar bisa muncul jati diri masing-masing. Nah, Pak Budi Cahyono di sini kita jadikan sebagai benteng konvensional. Karena bagaimanapun juga konvensi ini sebagai sejarah. Tidak boleh kemudian terus ditinggal begitu saja, kita mengikuti arus global. Karena tahapan-tahapan pembelajaran dalam seni pedalangan itu kalau di sekolahan umum seperti SD, SMP, SMA itu ini ritual spiritual proses yang tidak boleh dilalui. Jenjangnya harus bertahap. Nah, Pak Budi Cahyono ini kita jadikan sebagai tokoh yang betul-betul menjaga kejogjaannya. Sabet Gagrak Jogja itu ada sendiri dan susah memang kalau sabet Gagrak Jogja itu. Kemudian keperaan Gagrak Yogyakarta ada sendiri begitu. Ini beliau yang kita andalkan untuk sosialisasi masalah ini. Disinilah di bangunan sederhana, Ki Budi Cahyono melabuhkan kepenatan setelah bergelut dengan dunia pedalangan. Bersama dengan istri dan putrinya, mereka tak sekalipun mengeluh atas dedikasi Ki Budi Cahyono yang terus menggeluti dunia pewayangan sebagai seorang dalang. Meski kadang terbersit rasa prihatin, jerih payah tersebut tidak sebanding dengan finansial yang didapat Ki Budi Cahyono. Saya menikmati aja ya Mas. Jadi kalau Bapak mau melakukan operasi dalang itu Ibu menyiapkan 2 minggu sebelum mendalang itu Ibu menyiapkan membuatkan kencur yang saya parut itu 1/4 kencur itu saya parut jadi setengah gelas, jadi cuma kencur, air kencurnya aja itu biar suaranya itu tidak terganggu gitu. Itu yang untuk yang utamanya. Terus kalau untuk kesehariannya sebagai seorang istri dalang ya namanya kesenian ya Mas, namanya kesenian itu kalau pas ada tanggapan ya alhamdulillah, kalau nggak ada tanggapan ya kita apa adanya gitu ya. Jadi kalau tanggapan mungkin sebulan sekali kan belum tentu ya. Jadi Ibu
merasakan itu ya sudah kita nikmati aja gitu. Untuk suka dukanya, kalau sukanya jelas Mas, setelah ada biasanya kalau ada tanggapan itu ibu menerima amplop itu sukanya ya. Tapi kalau dukanya itu biasa sering ditinggal malam ya. Jadi bapak itu ibu sendiri gini prinsipnya, sebelum jadi suaminya ibu, bapak itu udah punya suami dulu satu. Suaminya wayang. Istrinya wayang ya. Jadi istri pertama bapak itu wayang. Jadi bapak itu kalau mau melihat wayang, mau semalaman dengan wayang itu sudah biasa ya. Itu memang aktivitasnya seorang seniman pedalangan ya memang seperti itu. Jadi ibu ya nyengkuyung aja gitu. Sosok Pak Budi di mata saya suami yang selalu mengerti, selalu mau membantu. Kan ibu juga punya kegiatan untuk catering gitu ya. Untuk catering Pak Budi juga sering mengantar ke pasar, juga mau mengantar ibu kemana juga mau gitu. Jadi ya nikmat aja. Ya semuanya saya nikmati aja gitu ya, seperti air mengalir aja Mas ya. Ya kalau untuk saya harapkan Pak Budi itu ya tetap sehat, jadi bisa mengembangkan kesenian sampai nanti diturunkan anak cucu seperti itu. Jadi kalau seperti Pak Budi itu kalau untuk kesenian itu tidak ditarget harga, itu terus terang dari dulu saya itu sampai saya bilang gini, Pak, nek mulang ning kono dikei piro, kasarannya seperti itu. Suami saya nggak pernah. Yang namanya kesenian bukan untuk dijual belikan, kata suami saya seperti itu. Jadi saya ya untuk seorang istrinya juga harus tahu, karena suami saya kalau biasanya kan wah nek orang untuk dana yo nganu seperti itu kan biasanya seperti itu ya. Tapi kalau suami saya itu kalau punya prinsip kalau untuk kesenian tidak harus dibayar dengan uang gitu. Jadi suami saya prinsipnya dia berkesenian dan berbudaya, apalagi kesenian wayang yang adiluhung dihormati aja, dan anak muda mau mengikuti saja. Alhamdulillah suami saya sudah senang. Itu ya, itu jadi ya kita sebagai istri ya kita juga nyengkuyung aja, monggo semoga semuanya Pak Budi juga tetap sehat, jadi bisa melaksanakan untuk berkesenian seperti itu. Dia seorang yang baik hati, ya, mudah bergaul dengan siapa saja, dengan teman-teman selalu baik itu. Dan dia Mas Budi Cahyono ini selalu datang ke tempat latihan teman-teman berteater maupun ke bersastra. Termasuk Mas Budi Cahyono ini suka menulis geguritan. Mungkin dulu ingin jadi pujangga, mungkin kan gitu. Ternyata dia ini juga seorang dalang. Saya tahu itu belum, artinya awal-awalnya juga nggak tahu kalau dia seorang dalang kan gitu. Ternyata taunya ya cuman teater kan gitu. Ternyata dia seorang dalang. Karena Mas Budi Cahyono ini juga putranya seorang dalang. Jadi ilmu yang dimiliki adalah turunan dari orang tua. Menurut pengertian saya, beliau itu total dan sederhana. Orangnya sederhana, tidak banyak bicara memang. Tapi kalau menjalankan tugas itu mesti sempurna. Itu yang saya kenal. Kemudian dalam hal penyampaian materi kepada siswa atau kepada binaan itu sangat jelas sekali, Memang sahabat itu susah untuk penyampaian verbalnya, penyampaian bahasanya ke siswa itu, karena ada bahasa-bahasa khusus yang tidak dikenal oleh siswa-siswa baru ini. Misalnya jadi gapit itu pegangan wayang itu ya.
gagang di wayang itu ada cempurit itu yang untuk pegangan dan lain sebagainya. Istilah-istilah itu kan istilah baru bagi mereka. Tapi beliau itu tetap tekun. Sehingga menurut saya karakteristiknya dapat Pak Budi Cahyono itu. Perjalanan Ki Budi Cahyono dalam menggali teknik-teknik sabet telah melewati masa yang panjang serta proses yang tidak mudah. Pemikiran-pemikiran Ki Budi Cahyono terhadap pola bentuk sabet wayang telah banyak ia ajarkan pada siswanya di Habirondo, membawakan sebuah lakon yang bercermin pada kehidupan manusia seutuhnya. Harapan terbesarnya, apa yang ia lakukan, sekecil apapun bermanfaat bagi sesamanya. Itulah Ki Budi Cahyono.